Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Hari ini kita belajar pelajaran tematik ya. Kita masuk pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. 2 hari yang lalu kalian sudah belajar di rumah ya. Setiap hari juga sudah belajar di rumah, tapi maksudnya kemarin kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, sehingga anak-anak tugasnya hanya menyaksikan kegiatan upacara yang diadakan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kalian menyaksikan secara virtual lewat YouTube sekolah ya. Nah, hari ini ada kaitannya apa yang kita lihat, yang kita saksikan kemarin dengan pembelajaran kita di subtema 1, pembelajaran 1 hari ini. Namun sebelumnya kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, setelah nanti membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, diharapkan kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang terakhir, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Oke, sudah siap belajar ya? Disiapkan buku dan alat tulisnya. Lanjutkan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian masyarakat juga bisa mendengarnya baik melalui radio atau media yang lain. Teks proklamasi yang dibacakan mempunyai nilai sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Ini kemarin ya, kalian sudah menyimak apa yang dibaca kepala sekolah. Nah, ini teksnya. Ayo kita baca bersama. Amatilah tulisan berikut. Kelihatan ya tulisannya? Kalau kurang jelas, Ustazah bacakan. Diperhatikan baik-baik. Ini teks proklamasi asli yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini ya teks proklamasi kemarin. Nah, apa yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Nanti dituliskan di kolom ini ya. Sambil dicoret-coret bukunya, sambil ditulis sedikit. Hal lain apa yang ingin kalian ketahui tentang teks tersebut? Nanti apa yang ingin kalian ketahui tentang teks juga ditulis sedikit, nanti bisa ditanyakan kepada Ustazah ya. Oke, lanjutkan. Baca teks sebagai berikut. Ustazah bacakan, anak-anak menyimak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang.
Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasimaida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gavar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ini sejarah singkat ya, proklamasi kemerdekaan. Nah, berdasarkan bacaan tadi, kalian nanti bisa mengisi peta pikiran berikut. Jadi dibuat di bukunya peta pikiran seperti ini tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu apa? Mengapa diproklamasikan? Siapa yang memproklamasikan? Bagaimana prosesnya? Kapan kejadiannya dan di mana? Ya, proses proklamasi itu di mana? Nih, jadi ada aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sehingga anak-anak memang betul-betul paham dengan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks tentang proklamasi kemerdekaan sekali lagi. Tulislah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Ini ya, dipahami penjelasan berikut ini, nanti kalian menuliskan apa makna proklamasi kemerdekaan itu ya. Nah, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apa saja? Yang pertama, yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Nanti silakan penjelasannya bisa kalian baca di buku paket ya. 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Ya, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang terakhir, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Itu beberapa diantaranya makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, apa makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian? Bebas ya nanti menjawabnya. Boleh berbeda dari yang sudah disampaikan tadi. Kalau tadi ada 5, anak-anak misalnya punya jawaban sendiri, silahkan tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian. Oke, dilanjutkan. Tahukah kalian bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Adaptasi atau menyesuaikan diri ya. Masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Yuk kita pelajari. Nah, di sini ya kita amati gambar apa itu anak-anak?
gambar bunga teratai. Ayo kita baca teksnya. Tahukah kalian bunga teratai? Nah, pasti tahu ya. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Selain itu, teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Ini cara-cara tumbuhan teratai untuk beradaptasi terhadap lingkungannya, yaitu di air. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu pilihlah salah satu tanaman. Di sekitar kalian pasti ada tanaman ya. Kalian amati, kemudian temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan pada peta pikiran berikut. Jadi yang pertama tadi tugasnya membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan. Yang kedua tentang salah satu tanaman. Kalian pilih bebas tanaman apa saja ya. Kemudian temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Misalnya apa tanaman yang ada di sekitar kalian. Kalau di sini misalnya bunga teratai. Apa itu bunga teratai? Berarti salah satu tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Mengapa kalian ambil bunga teratai? Karena itu yang ada di lingkungan sekitar rumah misalnya. Nah, siapa yang membantu kalian untuk mengambil atau mengamati bunga tadi? Bagaimana proses adaptasinya bunga teratai ya? Kapan dan di mana? Di mana? Lingkungan air. Kapan mengamatinya? Ditulis ya. Ini dari aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Nah, setelah membuat peta pikiran tadi, ini ada tugas, nanti bisa ditanyakan kepada ayah atau bunda. Perhatikan lingkungan di sekitar rumah kalian, bagaimana tanaman di sekitar kalian beradaptasi. Diskusikan dengan orang tua kalian, lalu sampaikan hasilnya kepada ustazah. Oke, sampai di sini ya pembelajaran 1, subtema 1, tema 2. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Ustazah akhiri. Sebelumnya kita baca hamdalah bersama dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.